Ayo jangan nyalain tombol hazard ya, tolong jangan. Saya mau nyalip dia, habis nyalip dia ntar ambil kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teguh. Nah, video kali ini masih pagi jam 7 kurang 10 menit. Karena pengalaman saya kalau perjalanan ke luar kota itu lebih enakan pagi. Jadi nggak malam. Maksudnya perjalanannya nggak malam-malam di jalan. Jadi perjalanan masih siang. Itu biasanya kalau malam saya jalan tuh suka ngantuk. Makanya kali ini perjalanan saya pengen pagi aja. Sebenarnya kurang pagi, cuma nggak apa-apa. Yang penting jangan sore berangkat dari sini. Nah, kalau mau perjalanan jauh, apa aja sih yang kita cek? Pastiin kondisi ban, tekanan angin. Ya, nanti kita cek di pom bensin aja. Terus ini paling cek kayak misalkan air wiper, air radiator, cek dulu gitu ya. Kondisi oli juga harus dicek. Sama kebersihan mobil ya. Jadi sebelum berangkat kemarin mobil udah saya cuci, jadi di dalam juga udara kabin juga lebih bersih. Kita cek sebentar ya. Nih, kita cek nih kondisi minyak rem. Aki nih. Oke, juga pasti masih bagus ya. Terus paling cek nih air wipernya juga nih masih banyak nih, air wipernya masih banyak guys. Takutnya kalau nanti hujan dan segala macam kan enak, masih banyak. Radiator juga tuh cadangan masih banyak. Tapi inilah yang harus dicek gitu ya. Oke, cek oli sebentar. Kondisi oli tuh, kondisi olinya masih bagus ya. Nih, jarak titiknya di sini nih masih bagus. Semoga perjalanannya lancar, selamat sampai tujuan. Berkendara dengan hati-hati dan patuhi rambu lalu lintas ya. Dan selalu jaga kecepatan, jaga jarak ya. Makanya jangan ngantuk, itu penting banget. Di sini kan ada nyala huruf A. Saya biasanya suka matiin aja. Jadi matiin jadi A gitu. Jadi kalau misalkan dia hijau, kalau misalkan kalian berhenti mendadak, mesin mobil nanti akan mati. Masilan Bobo. Ini sekolahnya mama sama papa, Dek. Ini sekolah gua dulu SMP, ini SMP Negeri 1 Kayen. Mas Dilan. Nah, jadi kita ini mau lewat Desa Kasian, itu jalan tembusan langsung Kudus. Itu lebih cepat dibandingin kalau kita lewat Pati gitu kan. Atau lewat Babalan, lewat Prawoto itu, cuman Prawoto jalannya kurang halus. Inilah sudah mulai memasuki ini jalur yang Desa Kasian gitu loh. Kita 9 km lagi. Kereta wisata tuh. Seru ya. Nah, sebelah kiri ini rawa-rawa. Nah, ini kalau banjir guys, ini kalau banjir tuh, kalau hujan maksudnya, kalau hujan dan deras itu sering banjir tuh ya di sini ini. Jadi saya pasti kalau lagi perjalanan jauh kayak gini, bukan karena kita nggak tahu jalan, jadi biar kita tahu lah kira-kira estimasi nyampe tempat tujuan tuh berapa lama. Ini pakai Android Auto, ya kan? Colokin aja, jadi bisa nonton map sama dengerin musik gitu guys. Jadi tadi sepanjang jalan kita ketemu tuh kanan kiri tuh kandang ayam kayak gini. Ini kenapa dia banyak bikin di sini? Karena menurut saya nih, feeling saya ya, karena mereka memang harus menjauh dari pemukiman warga gitu loh. Jadi kalau repotnya ya kalau pas banjir ya udah. Tapi kayak nggak kena sih, dia udah pasti ditinggiin kayak gitu. Nah, ini sudah di jalan lingkar Kudusnya guys. Astagfirullahaladzim. Jalannya rusak ya sebelah. Ini sebelah situ itu kan kali ya. Itu bener-bener warga tuh pakai buat nyuci baju ya. Tadi gue lihat tuh ada mandi. Gue nggak tahu deh buat masak pakai itu apa enggak ya, nggak tahu. Sebelah situ tuh. Padahal airnya kayaknya nggak mengalir gitu ya. Ya memang kali sih, kali kecil gitu.
adalah sepanjang jalur Kudus Demak ya, Kudus Demak sepanjang sini. Oke guys, ini kalau sebelah kiri ini jalan lingkar Demak ya. Ini kalau lurus ke kota Demaknya kita belok kiri, dan rupanya memang ditutup gara-gara apa ya? Gara-gara PPKM mungkin. Nah yang ini yang berubah-ubah adalah konsumsi BBM real time. Jadi biar kita kakinya sekolah gitu ya. Nih kelihatan nggak tuh? Biar kakinya sekolah. Kita mau ngontrol kira-kira BBM satu banding berapa. Dan ini masih di jalan biasa, jalan bukan tol ya guys. Jadi kalau di jalan raya gini tuh agak serem nih. Motor nyalip itu kalau dia kecepit antara gua sama dia gimana? Nah di sini tuh kalau di jalan yang non tol ini memang harus lebih hati-hati, ekstra hati-hati, karena saingannya lebih banyak motor-motor yang kadang-kadang tuh dia ada di titik blind spot. Makanya kalau kayak mau pindah lajur gitu, kita harus sering-sering lihat spion guys. Nih guys, depan Unisula banjir nih. Soalnya nggak ada peringatan, nggak ada info apa-apa atau gitu. Tadi mendingan lewat, tapi lewat mana? Saya juga nggak tahu lewat mana ya. Tuh dalam. Kita ambil sebelah kanan, ambil kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang banget ya sih, lumayan nih. Ternyata lebih cetek yang sebelah kiri. Ini busnya nggak punya akhlak nih tuh. Nggak punya akhlak, kenceng-kenceng. Udah tahu kita pelan-pelan tuh, nggak punya akhlak. Nggak punya akhlak banget tuh. Mustika Yogyakarta Semarang. Kan kasihan pemotor kecipratan semua. Kita mau masuk tol. Oke, jadi itulah salah satu alasan kenapa saya ambil mobil ras, karena ya karena ground clearance-nya tinggi. Jadi ketika menemui jalan-jalan yang banjir kayak gitu, kita lebih pede. Kita nggak tahu namanya kondisi di jalan seperti apa sih. Alhamdulillah ini sudah sampai di ini tol Krap menuju Jakarta ya, udah sampai tol. Sekarang udah jam 9.30. Semoga nanti tidak ada halangan dan lancar sampai di Jakarta ya. Yang penting tetap jangan lupa istirahat, jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk ya tidur, istirahat aja. 5.500 saldo 711.000. Oke guys, jadi udah sharing aja sekalian ya. Jadi gimana cara gue berkendara, cara pakai gigi matic-nya. Jadi kalau pakai mobil matic ini udah ini pakai D aja sehari-hari kayak gini, pakai D aja. Nah ini gue pakai ini tampilan odonya tuh yang real time untuk average BBM, bukan average ya, konsumsi BBM yang real time tuh. Ini jangan sampai salah, kita ambil yang kanan, Jatingaleh, Semarang, Solo, Jakarta ya. Kalau untuk yang kayak gini-gini, tanjakannya masih landai kayak gini, kecepatan statis pakai D aja. Selalu kalau saya pribadi, saya lebih sering gunain lajur kiri, lebih santai. Nah kalau misalnya kita mau nyalip truk, baru ambil kanan gitu loh. Ntar kalau sudah nyalip, kita ambil kiri lagi. Pokoknya jalur sebelah kiri tuh relatif lebih aman jika dibandingin lajur sebelah kanan gitu loh. Karena kalau kanan kan lebih banyak orang yang lebih cepat-cepat gitu loh, lebih kenceng-kenceng gitu. 3 tuh bisa buat nyalip nih misalkan ya. Oh tunggu, di belakang ada mobil, nanti kita praktekin. Kayak gini, geser ke 3. Nah ini lebih bertenaga gitu loh, lebih ada torsinya buat nyalip. Tapi RPM-nya
biasanya di turunan kayak gini, gue selalu nggak ngebiarin gigi di D, tapi saya geser ke 3. Jadi biar ada engine brake-nya gitu loh. Udah, saya nggak mau ambil kanan, ambil lajur kiri. Jadi kita sambil ngerem, tuh dia ada tambahan engine brake-nya gitu loh guys. Karena kalau di D, dia tuh langsung nggak ada hambatan gitu. Oke, istirahat pertama, saya agak ngantuk ya. Oke guys, jadi mau praktekin. Jadi ini kunci kan gue pegang nih. Apakah mau, kalau kunci gue pegang, misalkan kita mau pergi kemana gitu ya, sedangkan di dalam masih ada mobil, masih ada orang. Apakah mobil bisa dikunci apa enggak? Ya praktekin mah, tolong dipencet. Nih, pintu gue tutup, gue minta dikunci dari dalam. Ada gue yang kunci. Oh enggak ya. Tuh. Jadi rupanya mobil masih bisa dikunci. Mobilnya tadi masih bisa terkunci. Nah itu buat apa? Jadi kalau misalnya si pengemudi, kayak misalnya dalam hal ini saya ninggalin mobil, ya kan, takut kenapa-napa ya, takut mobilnya dibawa lari atau gimana, kunci kita bawa. Nah mobil masih bisa dikunci dari bagian dalam. Jadi di mobil juga tetap aman. Khawatir ada orang yang memaksa masuk atau apa kan, bahaya kan. Jadi mekanismenya tadi masih bisa dikunci dari dalam gitu. Nah sekarang meskipun kunci saya pegang, apakah bisa dibuka dari sini? Kita tes ya. Tuh, ini kan, nih kita kunci kan, kunci saya pegang, bisa dibuka dari sini apa enggak? Nggak bisa. Dari sini bisa apa enggak? Nggak bisa, karena tadi terkuncinya dari dalam. Berarti kita minta bukain. Bukain Mas Dilan. Nah, terima kasih Mas Dilan sudah dibukain. Kalau lagi di tanjakan kayak gini, ini D kalau misalnya nggak kuat nih, D geser ke 3 ya guys. Nah, geser ke 3 gitu. Cuman otomatis RPM-nya langsung naik tinggi ya. Udah. Nah kalau sudah pas di jarak yang udah dataran rendah lagi kayak gini, landai gitu maksudnya ya, udah landai, balik lagi ke D lagi. Bisa dari sini D. Take the interchange on the left. Belok kiri. Sekarang jam 10.35. Kalau menurut Maps kita nyampe ke Jakarta sekitar jam 4. Oke. Sebenarnya tadi nggak boleh garis lurus tadi itu, karena saya nggak ngeh, kirain tadi masih maju lagi guys. Nah si Toyota Rush ini sudah dilengkapi dengan Vehicle Stability Control. Kepake banget kalau pas belok kayak gini nih. Tuh. Ini tuh nggak ada understeer, oversteer gitu, nggak ada. Itu lebih stabil. Jadi kalau pas belokan kayak gini, itulah gunanya fitur Vehicle Stability Control, yaitu udah computerized, udah diatur gitu loh. Jadi berkendara pas belokan dan kalau gitu lebih stabil, berasa banget. Usahakan kalau di tempat di jalan tol kayak gini, usahakan kalian selalu berada di lajur sebelah kiri aja ya. Karena saya sendiri pun juga tahu diri, saya nggak bisa kenceng-kenceng. Jadi lebih baik saya ambil sebelah kiri, kanan tuh hanya buat nyalip aja. Jadi kalau udah habis nyalip, kita balik lagi ke kiri. Oke, jadi kembali, gimana cara ngukur jarak mobil ini sama mobil depan? Katakanlah ini aja sama mobil Avanza yang itu ya. Jadi katakanlah seolah-olah dia sejajar dengan benda sebelah kanan atau sebelah kiri. Paling gampang berarti mobil ini aja deh, Avanza yang hitam ini. Kita lihat dia di posisi garis biru ya. Kita mulai hitung dari angka 0. 0, 1, 2, 3. Berarti kurang lebih jarak mobil saya sama mobil Avanza ini adalah 3 detik. Jadi, oh ya kemarin saya salah, katanya dihitungnya dari 0. Jadi mobil ini sama mobil depan itu kurang lebih ini jaraknya adalah 3 detik. Jadi hitungannya bukan pakai kilometer atau apa ya, tapi berdasarkan detik, karena tergantung kecepatan kita juga gitu loh. Oke Mas Dilan, ya. Oke, cepetan. Dah, oke. Dah turun. Oke Mas Dilan, pindah. Itu putih-putihnya. Iya, ada. Kamu gimana sih?
Udah ada pindah lagi bahaya sama mama ya. Aduh, Mas Dilan. Jadi maunya kalau kayak nempel-nempel tol gitu Mas Dilan tuh seneng banget. Mau nempel kartu di tol, di tempat parkir. Kenapa sih Mas Dilan? Itu pohon apa sih, Papa? Yang ini pohonnya meranggas. Mungkin pohon jati kali ya. Ya. Atau ajaib? Bukan. Tapi bagus banget ya pemandangannya ya. Iya. Bagus banget tuh pohonnya kayak di luar negeri. Beneran bagus banget. Bagaimana burungnya? Nanti kalau ada burung dikasih tahu. Tapi kok lama datangnya itu? Iya. Guys, jadi ini buat mencapai kecepatan cepet ini agak nggak semudah pas saya narik garis bapak. Oke, ini pakai gigi D. Lihat ya, ini average ini BBM, konsumsi BBM real time 14,5. Itu RPM-nya dengan kecepatan hampir 100, itu RPM-nya hampir 3000. Guys, kalau kalian pelan, tolong dong ambil sebelah kiri guys, jangan di kanan guys. Halo Avanza. Takut nabrak. Iya, kalau pelan-pelan di sebelah kiri guys. Tuh kan. Nabrak apa sih? Jadi ditabrak mobil yang sebelah kanan. Tuh. Ya kan? Nah, gue bingung sama kayak HRV itu saking nggak sabaran banget. Kenapa dia nyalip dari sebelah kiri gitu loh? Kayak padahal nyalip di sebelah kanan cukup kosong kok gitu loh. Itu sangat bahaya banget. Itu bisa bikin kaget yang mobil di lajur satu. Jembatannya namanya Kali Kuto deh, Kali Kuto. Guys, sebelah kanan tuh ada pantai utara, sebelah kiri bukit-bukit gunung, indah banget ya. Nah itu kalau naik kereta tuh seru banget loh. Keretanya tuh bener-bener di pinggir laut gitu. Nanti next time kita naik kereta aja ke Semarang. Dan ingat ya, ini di atas cepek nggak boleh, maksimal cepek. Nah, gitu dong kalau nyalip dari sebelah kanan. Jangan nyalip dari sebelah kiri. Oke, ini kita lagi ada di rest area Batang. Mobilnya biar istirahat dulu ya, Papa juga istirahat. Jadi ini istirahat kedua ya, sekalian kita makan siang ya, Dek ya. Enggak, maunya lihat kolam ikan. Mau lihat kolam ikan. Oke, yaudah, ini di rest area ini pas di bawah gunung tuh. Ya kan, gunung tuh. Bukit ya, bawah bukit. Yuk kita mau lihat ikan dulu sama Mas Dilan ya. Ya Allah, kenapa sih kanan tuh bebas itu loh. Si Lexus kenapa nyalip dari sebelah kiri? Kalau gua kaget gimana? Nyalip kok dari sebelah kiri. Tolong ya guys. Siapapun yang nonton ini, kalian kalau nyalip dari jangan sebelah kiri. Kan gua udah bener, gua di sebelah kiri. Gua udah di jalur kiri, ini udah bener. Kalian kalau nyalip sebelah kanan. Dan tadi kanan tuh kosong banget. Tuh. Pantai. Oke guys, sekarang ini mampir ke rest area Banjaratma. Mau sholat dulu. Ini rest areanya Heritage. Ini kalau nggak salah bekas pabrik gula. Tempatnya memang estetik banget. Di sini bisa makan, bisa beli souvenir, ada lukisan juga. Ini masjidnya estetik banget. Masjidnya estetik banget. Kita mau sholat dulu ya guys. Gue mau sholat dulu. Jadi banyak masyarakat yang kesini buat foto. Guys, ini sudah selesai sholat. Ini di rest area
Banjaratma ya. Kita lihat masjidnya kayak gimana. Masjidnya tuh dikelilingi sama ini susunan bata-bata merah kayak gini. Itu cuma ditempel-tempel aja, tapi dia ada adonan semennya tuh, kelihatan kan? Dikit-dikit. Jadi adem banget, nggak perlu pakai AC, tapi ada kipas anginnya. Sini juga lengkap, ada toilet sama tempat wudhu. Ini sudut bagian ceweknya. Nah, ini icon biasa buat foto nih kayaknya. Ada kebun tebu, Dek. Kebun tebu. Tuh, tebu. Ini tadinya bekas pabrik gula di sini tuh. Iya. Udah nggak kepake. Terbang. Wah, kiri tuh Pejagan, Purwokerto, Yogyakarta. Kita ke Cirebon. Di mana bangaunya? Ya, makanya kamu lihat itu di sawah-sawah, sayang. Gak kelihatan. Ada. Gak ada. Nih, ya udah nanti Papa tunjukin ya. Kamu waspada ya. Nih. Ini, Dek. Sebelah kiri ini Pejagan, Purwokerto, Yogyakarta, ya kan? Kalau lurus tuh Cirebon, Bandung, Jakarta. Guys, sekarang di KM 218 dan hujan deras. Jadi kalian ya, buat kalian minta tolong nih, kalau kalian lagi perjalanan hujan kayak gini, cukup nyalain lampu aja. Kalian nggak perlu nyalain hazard, karena serius nanti bingung di bagian belakang. Untuk kayak saya tuh, kayak di truk nih, dia nggak nyalain lampu loh guys, jadi nggak kelihatan. Jadi kalau di hujan kayak gini atau malam, mobil hitam tuh nggak gitu kelihatan. Yang makanya salah satu keuntungan mobil berwarna cerah, misalkan putih, silver, itu kalau malam atau pas hujan gini lebih kelihatan gitu loh guys. Jangan lupa nyalain lampu aja, cukup nyalain lampu besar aja, itu kelihatan kok dari belakang. Gak usah nyalain hazard, itu bikin bingung. Bikin bingung mobil yang di belakang. Misalnya kalian mau pindah lajur kan, nyalain lampu sen kan nggak kelihatan guys. Hati-hati di jalan ya. Wah, halo Luxio, jangan nyalain lampu hazard ya, tolong jangan. Saya mau nyalip dia, ntar ambil sini. Guys, ini asli. Jarak pandang deket banget, buset. Hujan deras, hujan badai. Iya, makanya pelan-pelan, nyalain lampu besar aja. Ya, hazard sih nggak perlu dinyalain, sebenarnya bingung. Guys, ini hujannya deras banget, beneran. Sampai nggak kelihatan jarak pandang, buset. Mereka pada panik, pada nyalain lampu hazard. Wiper aja udah gue kencengin paling maksimal ini. Hati-hati, aduh, deket banget. Ini kalau lagi hujan kayak gini, kalian ambil lajur satu, lajur kiri, jaga jarak sama mobil depan, dan please gak usah nyalain lampu hazard ya, jangan norak, beneran, asli jangan norak. Aduh, orang pada norak-norak semua yang nyalain lampu hazard semua ya. Padahal ya, nyalain lampu gede aja tuh lampu kalian udah kelihatan bener. Kita sudah sampai di KM 203 ya. Jadi guys, kenapa gue bilang kalian jangan nyalain lampu hazard gini. Kalau kondisi namanya di jalan tol ini kan kalian pasti pindah-pindah lajur kan. Kalau kalian lampu hazard nyala semua, ketika kalian pindah jalur, lajur lah ya, itu kan nggak ketahuan kalian mau pindahnya ke kanan atau ke kiri karena hazardnya nyala terus. Itu barusan melaju. Ini kan kondisi gelap ya. Jadi sebenarnya memang kalau kondisi gelap ini penting banget nih. Siapi nyalip dari sebelah kiri, kaget gua. Jadi penting juga kalau pas lagi hujan kayak gini nyalain lampu aja, karena nyalip dari sebelah kiri lagi. Aduh, pada deso. Ini sudah masuk gerbang tol Cipali guys. Pastikan saldo e-tol Anda cukup dan jangan berganti lajur tiba-tiba.
tiba-tiba karena bisa bikin kaget. Kadang-kadang di sini tuh sering banget kan orang mau menuju jalur misalkan arah Avanza hitam atau berganti lajur, itu bahaya banget. Asal gerbang nih kita lihat ya. Asal gerbang Kali Kangkung 233. Mahal ya bosku, mahal bosku. 233 dari Kali Kangkung sampai sini. Nah, ini si Grand Max, ini tipikal apa ini gue bingung. Lu jalan pelan tapi di sebelah kanan. Nah, akibatnya orang yang mau nyalip bingung. Nanti orang nyalip dia dari bahu jalan. Kalau nggak ada lajur satu, itu bikin orang sampai deh. Tahu rambu lalu lintas gitu loh. Oke guys, sekarang sore ini sudah di KM berapa ini ya? Optimus Prime. Mana Optimus Prime? Tuh. Di depan, iya truk. Lampunya yang kiri mati lagi, bahaya banget itu ya. Ini karena hujan dan licin, kita jangan kenceng-kenceng ya. Hujan. Habis nyalip papa sebelah kiri lagi kok. Gitu. Kan aku lihat itu ya, Ma. Dilan tiap kali ketemu truk bilang, "Mah, nanti beli truk itu ya." Ntar ketemu tangki lagi, "Mah, ntar beli truk ini ya." Ketemu bis lagi, "Mah, ntar beli ini ya." Tuh. Guys, sampai sini ini di KM 122 nggak hujan. Nggak hujan, belum hujan kali ya Dek ya. Tadi di belakang tuh hujan deras banget. Deras banget. Ini kurang lebih sekitar sampai rumah, estimasi sekitar masih 2 jam lagi. 2 jam lagi ya. 2 jam lagi. Betul. Lampunya kita matiin aja. Mata aku udah bisa malah. Ya, sangat. Ada kayak mantap deh untuk makanan. Oke guys. Jadi di depan ini sudah Jakarta Cikampek ya. Ini udah sampai Cikampek. Akhirnya sampai Cikampek jam 5.48. Oke guys, ini sudah di gerbang tol Cikampek deh. Ini sudah sampai di gerbang tol Cikampek. Sebelah kiri tuh restoran Alam Sari tuh. Gerbang tol Cikampek Utama 2. Oke. Jadi kita mau lewat jalan layang. Ini Mas Dilan. Kita lewat jalan layang Syekh Mohammed bin Zayed. Namanya indah banget ya, keren ya. Nih, jalan layang MBZ Jakarta Bogor. Maksimal 2,1 km. Wih, sang. Ini nyampe nggak sih? Aduh, takut kepentok. Takut kepentok. Aduh. Oh, masih tinggi. Makanya kayak orang Malaysia ya. Kan, oh, orang Dubai. Indah banget mah langitnya, Masya Allah. Mah, indah banget langitnya. Serius. Indah banget. Ada pelangi. Ada pelangi. Langitnya indah banget ya Mas Luar Dilan. biasa. Langitnya indah banget ya. Oranye, kuning, biru. Indah banget. Kasih mama. Kayak nasi. Maunya kalau digigit kayak jadi nasi. Nasi. Langitnya indah banget, Masya Allah. Oke guys, ini kita ambil yang Jalan Lingkar Dalam Cawang, Jakarta ya. Sudah sampai juga di ibu kota. Ini sampai Cawang. Nah, sudah sampai Cawang Mas Dilan. Nih sebelah kiri Mas Dilan, ini stasiun LRT nih. Sebelah kiri nih, gede banget kan? Iya.